materi sejarah ini. Mudah-mudahan lancar nih. Sejarah Muhammadiyah berdiri itu pendirinya adalah siapa? Yai Haji. Nama kecilnya Muhammad. Ya. Jadi kalau kita lihat sejarah, Yai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah di umur 20. Jongolah 20. Karena dia belajarnya di Arab itu selama 4 tahun lebih, itu umur 15. Jenom. 15. Marino belajar petang tahun mulai belum punya semangat. Terus oleh Jamiatul Khair itu dikon balik wae. Balik ada 2 tahun atau apa itu. Akhirnya pulang di sana ketemu murid-muridnya Rasid Ridho itu. Siapa itu? Muhammad Abdul macam-macam itu. Punya semangat. Dia kembali ke Indonesia, melihat di Indonesia itu Islami campur baur dengan budaya-budaya Jawa. Ya. Tergerak artinya untuk mendirikan Persyaratan Muhammadiyah. Nah, Persyaratan Muhammadiyah ini disepiriti oleh ayat Quran. Yang kita terkenal ayat Muhammadiyah itu surat 3 ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Imam Muhammadiyah itu hafal ya. Ayat Muhammadiyah. Wali takun. Nah, ditulis gandeng wal takun. Adakanlah hendaklah ada lan supaya ono minggum setengah saking sira kabeh ummatun suwijine umat. Umat ini mengajak kepada yad'una wal takum minggum matu yad'una ilal khair. Mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Makanya ciri Muhammadiyah itu dakwah. Nah, dakwah ini luar biasa. Dipuji oleh Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya umat yang dilahirkan untuk manusia. Karena apa? Menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah yang munkar. Jadi amar ma'ruf itu seperti orang yang naik kapal. Kapal di sini ono ngapi ono elek. Terus ono sing mbolongi kapal. Awak dhewe meneng mati kabeh. Tapi ono sing nyegah selamat. Lah mencegah itu amar ma'ruf nahi munkar. Nek menyuruh ma'ruf itu gampang, nek mencegah munkar itu resiko. Ayo ala sholat, ayo sholat. Amne panjenengan mencegah yang munkar akan musuh. Tapi berisiko itu termasuk orang sing mencegah munkar, akan musuh. Ini sing angel. Ya, tapi disasati dalam Quran itu dalam sebuah hadis man ra'a minkum munkaron sapane wong ingatane sira kabeh ningali mungkar fal yughayyirhu bi yadihi moko roban karo tangane. Fa ilam yastati jika tidak mampu fa bilisani maka rubal dengan lisannya. Jika tidak mampu fa bi qalbi maka rubal dengan hati. Wa dzalikal ataful iman, yang demikian itu adalah selama-lamanya iman. Kalau kita hanya pasif wis tambah wong karo hati selama-lamanya iman, apa meneh pasif tambah blas. Oh no. Kan gitu ya. Nah, ini juga ditanamkan kepada kita sebagai dalam beramal ma'ruf itu udah ngawur, tergantung sikon, situasi. Itu penting. Nah, oleh karena itu mari kita sampaikan lagi terkait dengan latar belakang itu, karena semangatnya Kyai Haji Ahmad Dahlan dan ayat Quran tadi. Berarti kalau panjenengan menjadi pengurus di Muhammadiyah, artinya panjenengan sudah melaksanakan ayat itu. Enak. Nah, kemudian Kyai Ahmad Dahlan ini menyempurnakan Muhammadiyah itu dari struktural, mulai pusat sampai ranting. Kalau pusat itu betul-betul kurang lebih pimpinan itu paling minim 13 orang.
Kacek loro-loro. Wilayah 11. PDM songo. PCM itu ranting 5. Jangan denger ya di kacek loro-loro. Itu struktural. Lebih dari itu boleh. Tergantung kita punya kepentingan. Nah, kepentingan itu dia di majelis. Majelis itu kurang lebih di atas 20. Ya ada yang tidak sampai segitu PDM kita itu. Ya itu disempurnakan begitu. Lah majelis-majelis ini adalah menteri. Nah, kalau dalam negara itu menteri. Karena sifatnya UPP, unsur pembantu pimpinan. Bentuknya bisa majelis, bisa lembaga. Tergantung misalnya keuangan berarti lembaga keuangan. Misalnya hukum, lembaga bantuan hukum. Kalau majelis ya macam-macam. Majelis ini boleh mendirikan AUM, ada yang tidak boleh. Kalau masjid ini wilayahnya adalah majelisnya adalah tabligh. Nah ini yang maksud saya itu orang yang berada di masjid itu ngerti yo. Masjid ini bukan miliknya Muhammadiyah yang dikomandani oleh majelis takmir. Ya memang tidak semua, tapi ada takmir-takmir itu yang sotok balelo. Karena dia nggak ngerti aturan. Loh itu gampang saja kalau misalnya, umpamanya saya ingin memberhentikan, karena barangnya angel, dihentikan sudah, cabut SK-nya, selesai. Tapi kita nggak seperti itu, kita itu wongnya didik untuk ke arah naik. Jadi kita itu selalu dihadapkan dengan seperti itu. Nah, lalu membuat menteri-menteri itu yang disebut majelis atau lembaga ini tujuannya membantu pimpinan persyarikatan sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan tingkatannya. Kalau tingkat ranting, tingkat cabang ya cabang, daerah wilayah dan wilayah, seperti itu. Nah kemudian AUM ini didirikan untuk apa? Harus tahu. AUM ini didirikan. AUM itu apa sih? Amal usaha Muhammadiyah. AUM bisa berupa sekolah. Kalau sekolah departemennya, menterinya adalah Dikdasmen. Kalau majelis, kalau masjid ini termasuk tabligh dan lain-lainnya ya. Ini didirikan untuk apa? Didirikan untuk menunjang tujuan Muhammadiyah. Jadi kalau corak AUM tidak menuju ke situ, itu perlu diingatkan. Oke. Makanya AUM itu sendiri kalau ambil mubalik sebenarnya nggak boleh sembarangan. Karena sembarangan seperti itu tadi, kacau. Jadi AUM mau didirikan semua untuk menunjang tujuan Muhammad. Maka coraknya harus Islam. Maka saya pernah dulu itu waktu saya keluar dari SMK, saya bilang kepada ketua PDM waktu itu Pak Zaki, orang yang jadi ketua AUM harus kemuhammadiannya baik, Islamnya baik. Supaya harus dicoba, lede betul. Ya kan nanti itu nggak ada amanah. Maka ketika yang megang itu nggak pas, hancur udah. Sekarang yang namanya mobilnya dicekel jangan dicabut, ya silakan ya cabut bapak. Tembus piro tambah rugi. Sekolahnya regane motornya regane 35 kita kan nyawi swida katanya. Mohon. Dibaca syukur. Coba ngerti orang. Hancur kalau enggak amanah itu. Nah, kalau amanah itu berkah turun, gampang sembarangan gitu loh. Oke. Lanjut. Tujuan Muhammadiyah itu apa? Di dalam ADR itu disebutkan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kenapa kalian biasanya mulang ke Muhammadiyah? Biasa bukan saya akan ngajar itu. Apal. Dan saya juga punya ijazahnya masalah. So apa ngelono aku duwe ijazah Muhammadiyah. Nggak bisa ya. Jadi saya baru ngomong gitu. Nah dulu karena saya punya ijazah itu karena kuliahnya gak bayar. Kalau bayar mau aku ya karena gak bayar gelem.
Nah seperti itu, jadi tujuan. Makanya tujuan seperti itu harus digerakkan oleh orang-orang militan. Kalau kita nggak militan, nggak iso, sudahlah. Belembosi, mengemposi. Nah kita harus hebat. Maka kita tren mubalek yang setengah jadi, tidak ada nobisan. Nah, supaya apa? Supaya kita itu ngerti keislaman, kemuhammadian, ngerti, oh ini mengkhianati ini enggak. Dan ngomong aja dulu nggak berani orang itu. Nah kalau kita ngomong harus berani itu harus gak punya apa? Ada sesuatu yang disembunyikan, tidak ada. Saya itu juga tidak punya tujuan apa-apa. Ngomong sak pletek kalau saya tidak. Karena saya tidak mengharapkan apa-apa. Wong bayar radio MM dok. Makasih. Lu kata apa? Oke, jadi kita sampaikan seperti itu. Jadi tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Lalu membuat aturan. Di Muhammadiyah itu pelajarannya banyak sekali, ideologi Islam, PHIWM dan macam-macam itu banyak sekali. Dan saya materi-materi itu insya Allah nih 300 materi itu. Ini butuh apa lah kan Joko trek selesai. Saya sudah siapkan. Gini misalnya pertototan tidak adil loh, saya sudah siap. Ngomong siap. Bagaimana kalau slide tambah wae, kalau nggak ada slide tuh. Ya jadi di luar kepala ini juga nggak gampang ya. Kalau nggak menguasai sesuatu sulit. Nah, jadi saya sudah kroso. Tadi itu Pak Arifan ngomong Pak Arif tolong gak iso. Yo wis gak apa. Ya, jam berapa Pak? Jam berapa ya? Oh, seperempat ya. Jadi intinya begitu, supaya ngerti bahwa tujuan Muhammadiyah seperti itu, yang di slogan Muhammadiyah itu memberantas penyakit TBC, takhayul, bid'ah dan khurafat. Takhayul dan khurafat ini masuk kategori steril dari syirik. Dan itu ajaran dari Islam, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, yang diajarkan yaitu tauhid itu. Tapi syariatnya bisa berubah sesuai dengan kondisi manusia. Makanya zaman Nabi Adam itu nek rabi karo dulur kandungi. Logikanya tidak ada orang. Ada rabi mbek sapa katanya. Nah sekarang orangnya banyak, aturannya beda. Nek rabi mbek dulur kandungi haram kan begitu. Ya, tapi tetap ajarannya tauhid itu tadi. Lah Muhammadiyah itu selalu menjaga itu. Makanya anak Muhammadiyah cek nglakoni syirik, yang nglakoni nyembah Allah, nyembah selain Allah diragukan. Muhammadiyah itu sebenarnya menjaga syirik, menjaga supaya tetap tauhid. Nah, tidak melakukan itu apa? Dalam segi ibadah tidak melakukan bid'ah. Nah, bid'ah ini juga perlu pemahaman lagi. Salah satu contoh ya. Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi, bid'ah, beliau juga belum tentu. Kalau kita pakai koplo itu, Nabi gak pernah pakai koplo kok. Celana itu sama celana lonto. Contoh ya, hisab. Nabi tidak pernah melakukan hisab itu. Nabi ru'yat. Nah, karena ada masalah-masalah, karena dengan ru'yat itu banyak masalah. Ternyata perintah ru'yat itu tadi mengandung ilat, mengandung sebab. Kenapa sebabnya? Karena Rasulullah mengatakan inna nahnu umatun umiyatun la naktubu wa la naksibu. Kami ini adalah umat yang umi, tidak bisa menulis dan tidak bisa hisab. Loh ini latar belakangnya. Maka Nabi katakan suruh ru'yat. Nah sekarang orang ini sudah pinter hisab. Nah kita kembali kepada hisab itu di Qurannya surat apa ya? Surat 12 ayat 5 kalau salah. Waladzi ja'ala samsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Al-ayat. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan menetapkan manzilahnya supaya mereka bisa menghitung tahun dan bisa melakukan hisab. Jadi persoalan tadi dikembalikan oleh Muhammadiyah kepada Al-Qur'an. Sehingga ada orang Salafi juga sih sebenarnya yang ngecam Muhammadiyah itu bid'ah karena sudah membuat peraturan hisab.
Lalu dipanggil Salafi tadi, tidak ngaji. Setelah dijelaskan, menyesal dia. Akhirnya dibusui kabeh no internet itu tuduhannya seperti itu. Lagi ini kan pemahaman pemikiran juga. Tadi gak saklek gitu ya. Makanya yang diterapkan oleh Salafi itu karena kaku apa? Saklek. A yo A, B yo B. Nah itu perbedaan Muhammadiyah dan Salafi itu. Jadi kalau Muhammadiyah itu selalu juga menggunakan pikiran yang tidak melanggar aturan Quran dan hadis, sebagaimana yang disampaikan oleh Samsul tadi, itu berkaitan dengan Mu'az bin Jabal sebagai gubernur di Yaman. Rasul mengatakan bima tahkum, dijawab oleh Mu'az bi kitabillah. Jika tidak ada bisunati Rasulullah, jika tidak ada wabiroi, dengan akal pikiran, dibenarkan oleh Nabi ditepuk. Berarti akal pikiran itu dibolehkan setelah Quran dan Sunnah tidak ada. Ini adalah ketetapan fikih. Kurang berapa? Kurang berapa menit? Kurang 5 menit. Oke, saya kasih pertanyaan aja karena memang sifatnya itu semua darurat ya. Monggo, sing bertanya silakan. Oke, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.